Oke, di sini kita akan menggunakan topologi peer-to-peer. Dan kemudian siapkan dua buah komputer untuk melakukan pengiriman data. Lalu pilih kabel crossover untuk menyambungkan antara PC yang satu dengan PC yang lainnya. Nah, seperti itu. Lalu kita klik kiri pada gambar komputer tersebut. Kemudian kita masukkan IP address-nya. IP address-nya itu yang saya pilih 150.0.0.1 dan kita lihat subnet mask-nya itu 255.255.0.0. Oke, langsung close saja. Kita pindah ke PC yang satunya lagi dengan model yang sama. Kita masukkan IP address 150.0.0.2 dan kita lihat subnet mask-nya itu sama dengan yang tadi. Lalu kita close. Kemudian untuk mengetahui bahwa PC tersebut sudah bisa dijalankan, kita masuk di command prompt. Lalu ketik perintah ping, lalu masukkan IP address komputer tersebut, yaitu 150.0.0.2. Nah, ketika sudah ada reply from seperti ini, maka aplikasi tersebut sudah bisa dijalankan. Nah, kemudian kita pindah ke PC yang satunya lagi dengan model yang sama, masuk di command prompt, lalu ketik perintah ping, lalu masukkan IP address-nya yaitu 150.0.0.1. Nah, jika seperti ini, maka tandanya kedua komputer sudah bisa dijalankan. Lalu kita masuk ke icon yang berbentuk seperti surat ini, klik dua kali lalu tarik ke PC. Nah, muncullah seperti ini. Lalu kita masukkan IP address komputer yang akan dituju. Nah, di bawahnya itu adalah IP address komputer pengirim. Nah, karena kita akan mengirim satu berkas, maka di sini kita klik satu saja ya. Lalu time-nya 1, lalu kita pilih create PDU. Setelah itu kita masuk ke simulasi atau simulator. Nah, silahkan klik yang di tengah ini untuk mulai menjalankan proses pengiriman datanya. Nah, jika sudah ada tertera di sini bahwa successful, maka proses pengiriman data tersebut telah berhasil. Oke, selamat mencoba dan semoga berhasil ya. Nah, sekarang kita beralih ke topologi star ya. Silahkan mendesain model komputer yang Anda inginkan. Nah, di sini kita sudah mulai menggunakan switch untuk menghubungkan antara komputer dengan server. Kita menggunakan 3 switch di sini yang saling berhubungan antara server dengan klien-klien yang lainnya. Nah, sekarang kita klik kiri pada switch dan muncul seperti ini. Lalu kita matikan on off-nya dan tambahkan port hingga penuh. Nah, setelah penuh, jangan lupa aktifkan kembali on off-nya agar switch bisa berjalan dengan baik atau dengan normal ya.
sini kita menggunakan kabel strike untuk menghubungkan antara komputer dengan switch. Jika warna kabelnya masih orange, itu menandakan bahwa dia sedang melakukan proses penyambungan antara switch dan komputer. Nah, jika sudah hijau seperti itu, maka komputer dan switch sudah mulai terhubung. Sini saatnya kita mulai menghubungkan antara switch yang satu dengan switch yang lainnya agar bisa terhubung ke server. Nah, di sini model kabelnya itu warnanya merah, jadi saya menggantinya dengan kabel crossover saja agar switch yang satu dengan switch yang lainnya itu bisa connect dengan baik. Kemudian kita sambungkan switchnya ke servernya dengan menggunakan kabel strike. Oke, sambil menunggu connect, kita ganti saja nama PC-nya agar mudah dipahami. Nah, setelah kita mengganti nama PC-nya, saatnya kita memasukkan IP address-nya untuk server. Sama dengan model tadi yang awal, yaitu 200.10.0.1 untuk servernya. Kemudian kita close, lalu pindah ke PC selanjutnya. Dengan cara yang sama, kita masukkan di sini 200.10.0.2.
setelah 10 PC tersebut diisi, maka saatnya kita memastikan bahwa semua PC ini sudah bisa dijalankan dengan baik. Nah, kemudian kita masuk di command prompt, lalu ketik perintah ping, lalu masukkan IP address dari server tersebut. Jika sudah muncul seperti ini, itu tandanya bahwa komputer tersebut sudah bisa digunakan. Sama halnya dengan komputer yang lain. Jika sudah muncul seperti itu, maka komputer tersebut sudah siap untuk dijalankan. Setelah kita mengecek seluruh komputer bahwa siap untuk dijalankan, maka muncullah tampilan seperti ini. Lalu kita masukkan IP address komputer yang akan dituju. Nah, setelah itu selanjutnya kita kemudian masukkan IP address komputer pengirim. Lalu di sini kita isi 1 dan di bawahnya timenya juga 1. Lalu kita create PDU, lalu masuk ke simulator. Lalu kemudian klik yang di tengah itu untuk mulai menjalankan proses pengiriman data. Nah, jika sudah tertulis di situ successful, maka proses pengiriman data telah berhasil. Oke, selamat mencoba dan terima kasih.